Kamera rolling and hey guys, jadi di video kali ini aku pengen ngomongin sesuatu yang saat ini sedang mengganggu aku, yaitu UTS. Kenapa? Karena besok kebetulan UTS fisika dan ini udah jam 12 malam dan aku belum belajar, dan karena besok UTS fisika dan butuh belajar lagi, dan bukannya aku belajar tapi malah bikin video YouTube. Jadi aku pengen ngomongin sesuatu yang bisa kalian semua ngerti. Jadi ini bukan cuma buat kalian yang udah mahasiswa, tapi aku pengen cerita ke kalian yang masih SMA kelas 12 dan saat ini sudah lulus belum? Yang saat ini sedang galau gimana caranya kalian bisa masuk di perguruan tinggi yang kalian inginkan lewat jalur SNMPTN ataupun SBMPTN. Dan iya, di video sebelumnya aku udah bikin tips gimana caranya biar kalian bisa maksimalin di SNMPTN, SBMPTN dan iya sejenis. Kali ini aku mau sharing sesuatu yang berbeda, yaitu tentang kehidupan mahasiswa saat udah masuk kuliah, dan salah satu kegiatan yang bakal kalian hadepin saat jadi mahasiswa adalah UTS. Jadi ya UTS ya gitu, sama seperti waktu kalian SMA. Bedanya waktu kalian jadi mahasiswa, UTS-nya bukan tipe-tipe soal ABC, melainkan essay. Nah kalau kalian kuliah, apalagi kalau kalian kuliah di teknik, dimana semua soalnya adalah essay dan gak ada ABC-ABC-an kayak waktu kalian SMA dulu. Jadi buat kalian yang berharap bisa nembak soal, nembak jawaban dengan hitung kancing atau kayak gitu, jadi di video kali ini aku pengen share sesuatu yang agak berbeda tapi masih agak berhubungan. Jadi aku pengen cerita sebentar soal pengalaman aku waktu pertama kali UTS di kampus. Jadi kebetulan aku kuliah jurusan teknik, dan jurusan teknik erat kaitannya dengan mafiki, matematika, fisika, kimia. Kebetulan waktu sekolah aku nggak pernah yang namanya dapat nilai bagus di mata pelajaran itu sama sekali. Nah kalian mungkin bertanya, kenapa kamu masuk di teknik kalau nilai kamu nggak pernah bagus di mafiki? Pertanyaan yang bagus, jawabannya sebenarnya begitu aku masuk sini, satu-satunya hal yang terpikirkan di aku bukanlah gimana caranya biar bisa bergaul di sini, atau gimana caranya biar bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, atau gimana caranya biar bisa hidup jauh dari orang tua. Tapi masalah yang selalu aku pikirkan waktu pertama kali masuk di sini adalah gimana antar waktu ujiannya. Karena gini, aku selama hidup aku gak pernah namanya yang dapat nilai bagus di sekolah, dan waktu aku diterima di sini aku jadi bingung, ntar ujiannya gimana ya. Dan waktu pengalaman pertama aku menghadapi soal UTS yang isinya essay semua, dan tes pertama adalah fisika. Aku cuma bisa ngeliatin soalnya selama 5 menit tanpa bisa ngisi apapun. Pokoknya waktu itu aku bengong karena aku gak tahu apa yang harus aku lakukan waktu itu, karena ya saking shocknya aja. Beda sama SMA dimana ya kalau aku bisa lihat jawabannya kayak gini-gini, mungkin aku bisa prediksi gimana sih kemungkinan cara penyelesaian dari soal itu. Nah kalau udah essay dan gak ada jawabannya, kalian harus bener-bener antara kalian paham atau kalian dapat contekan, atau kalian ya tiba-tiba dapat hidayah dari atas dan ternyata tiba-tiba jadi bisa ngisi. Dimana itu sering terjadi sama teman-teman aku yang aku kira mereka malas, tapi ternyata mereka dapat A. Jadi balik lagi ke pengalaman aku pertama kali ngerjain soal tes. Setelah aku bengong selama 5 menit, aku jadi tersadarkan kembali dan aku paksain dengan segala kemampuan yang aku punya. Aku kayak ibaratnya kayak kembali lagi di zaman SBMPTN, dimana aku mati-matian ngerjain soal, dimana aku ngerain semua kemampuan aku. Dan jadi bisa dibilang waktu aku pertama ngerjain soal UTS itu kacau banget. Walaupun aku udah tahu kalau soalnya bakal kayak essay gitu, tapi aku gak nyangka soalnya bakal sebeda dari yang aku kira. Mungkin kalian ngira kalau soal di perguruan tinggi itu ya paling lebih susah dikit lah daripada waktu kuliah, waktu SMA. Kalau lebih susah itu justru lebih gampang karena kalian bisa prediksi kemungkinannya kayak gini. Tapi kalau soalnya beda dari yang kalian pikirkan, dari yang kalian biasanya pelajarin, kalian nggak punya persiapan apapun buat menghadapi itu karena kalian nggak tahu soalnya kayak gimana. Dan itu sering terjadi di kampus aku. Dulu waktu aku pertama masuk di kampus ini, aku dibilangin sama ya dosen-dosen kalau misalnya mau belajar, kalau kamu pengen belajar
buat UTS itu yang bagus itu ya pelajarin aja bukunya, buku tebel segini kamu kerjain aja soalnya ntar juga dapat A kok. Nah, jadi aku ikutin saran mereka seperti anak yang baik, di mahasiswa yang baik dan teladan. Hampir semua soal yang ada di sini aku kerjain, dan begitu tiba waktu TS aku ngerasa aku udah siap banget karena aku udah nyelesain buku segede ini, setengahnya sih, dan aku udah nurutin apa yang dibilangin sama dosen. Gak mungkin lah aku dapat nilai jelek, itu yang aku pikirkan. Dan ternyata aku salah, dan bisa dikatakan kalau UTS pertama aku nggak berjalan sesuai apa yang aku harapkan. Tapi itu hal yang lalu, jadi aku siapin aja buat TS selanjutnya. Dan aku masih ikutin saran dari dosen-dosen. Ini buku kerjain aja lah. Aku ikutin saran mereka, aku kerjain lagi. Dan hasilnya sama. Waktu itu aku nggak bingung yang salah apa aku, apa dosennya, apa bukunya, atau mungkin soalnya, atau siapa yang salah. Saya gak ada yang salah nih. Jadi aku tambah stres waktu itu karena nilai aku jadi ya jeblok, dan padahal aku udah belajar, udah ngikutin saran dosen. Biasanya kalau orang yang dapat nilai jelek dibilangin, kamu tuh udah dibilangin sama dosennya kan, kamu turutin. Terus kalau kayak gini gimana? Aku udah nurutin apa yang dikatain dosen, aku udah belajar, aku udah rajin, tapi ternyata nilai yang aku dapetin. Jadi bisa dibilang UTS semester pertama aku nggak berjalan sesuai yang aku harapkan. Walaupun aku udah belajar, aku udah rajin, aku udah ngikutin apa yang dikatain dosen, aku udah nurutin apa yang dikatain orang tua, belajar jangan ikut ini itu. Tapi ternyata hasil yang aku dapat masih sama. Dan kalian ngerasa sebel gak sih kalau misalnya kalian udah usaha tapi ternyata hasilnya masih sama aja kak waktu kalian nggak usaha sama sekali. Jadi kalian jadi kepikiran ngapain juga usaha kalau hasilnya sama aja waktu aku nggak usaha sama sekali. Jadi nggak usah usaha sama sekali, hasilnya juga sama. Jadi hikmah yang aku dapat dari kejadian waktu itu adalah terkadang mungkin jalan yang menurut orang lain benar belum tentu cocok buat kalian. Jadi bisa aja metode belajar yang orang lain lakukan dan banyak orang lakukan belum tentu cocok sama kalian, dan kadang kalau kalian maksain hasilnya juga nggak akan sama karena ya itu nggak cocok buat kalian. Mungkin kalian harus nemuin jalan kalian sendiri, cara kalian sendiri, karena tiap orang menurut aku punya caranya masing-masing buat mencapai tujuan mereka. Dan semoga aja semester ini bisa lebih baik lah daripada semester yang lalu. Jadi sekian dari video kali ini, dan aku harap kalian dapat hikmahnya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa pencet tombol subscribe di bawah gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.